Di video sebelumnya Mas Anu pernah ngebahas tentang Vario 160 tipe CBS ini teman-teman, tapi tentang kekurang serkannya. Di video kali ini Mas Anu bakalan ngebahas tentang keserkan Mas Anu sama Vario 160 tipe CBS ini, ya dari versinya Mas Anu. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke yang pertama. Jadi dari pertama launching ini motor rame banget teman-teman. Banyak yang bilang katanya bongsor, kelihatan gemuk gitu kan. Gimana ya? Itu sih kayaknya yang namanya selera teman-teman. Karena menurut Mas Anu sih porsi badannya pas-pas aja tuh, enak-enak aja dilihat. Makanya Mas Anu juga pakai ini gitu kan saat ini teman-teman. Itu menurut Mas Anu. Tapi ketika misalnya memang teman-teman berbeda sama Mas Anu, ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya. Itu berarti kembali lagi bahwa selera kita berbeda. Itu teman-teman. Dan kelebihan berikutnya yang Mas Anu pingin bahas dari si Vario 160 ini teman-teman, itu handling. Buat Mas Anu handlingnya enak banget. Jadi ketika berakselerasi atau ngerem gitu kan, atau mungkin nikung-nikung gitu ke kanan ke kiri, dia enak banget gitu, jadi nggak ada masalah sama sekali lah buat Mas Anu. Dan nilai lebih berikutnya dari motor ini teman-teman, terutama buat kamu, kaum galoners. Jadi dia bisa ngangkat galon, terus gas. Atau misalnya teman-teman mau ke tempat laundryan, banyak baju-baju, bisa juga teman-teman. Atau mau ke pasar, oke banget. Jadi multifungsi lah bisa dibilang motor ini teman-teman. Belum lagi untuk harian atau misalnya untuk mini touring lah gitu ya, masih bisa kok. Masih bisa dibilang lumayan nyaman. Yang selanjutnya, Mas Anu pengen ngebahas tentang bagasi si Vario 160 ini teman-teman. Jadi dia kapasitasnya 18 liter. Lumayan lah, maksudnya nggak terlalu kecil tapi juga memang nggak sebesar misalnya Yamaha NMAX gitu kan. Tapi lumayan lah, cukup ngebantu ketika Mas Anu ke pasar ngantri nyonya, itu ngebantu banget teman-teman. Nah, ini sebetulnya udah jadi standar di motor-motor modern yang ada saat ini sih. Tapi tetap aja Mas Anu ngerasa bahwa ini satu keuntungan ketika kita punya ban yang ukurannya besar, terlebih lagi dia udah tubeless gitu teman-teman. Jadi menurut Mas Anu itu menjadi nilai lebih dari Vario 160 ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi nih katanya hal berikutnya yang Mas Anu bahas ini jadi penyebab si Vario 160 ini lebih irit, lebih ringan, sama katanya lebih tahan teman-teman. Nah, jadi si Honda ini kan ada rangka baru yang namanya ESAF atau ESAF, Enhanced Smart Architecture Frame. Ya begitulah bahasa Inggrisnya teman-teman. Jadi dengan si ESAF ini memang Mas Anu juga ngerasanya iritnya aja sih. Kalau lebih ringan nggak mungkin Mas Anu angkat-angkat motornya kan. Tapi memang kerasanya lebih ringan dan kerasa banget lebih iritnya. Sama si ketika ngeliuk-ngeliuk yang tadi Mas Anu bilang, dia memang jadi lebih stabil. Itu yang Mas Anu rasain teman-teman. Hal berikutnya yang menurut Mas Anu jadi kelebihan si Vario 160 ini adalah performanya. Jadi Mas Anu agak bingung sih bahasanya apa, tapi pokoknya akselerasi lah ya gitu. Jadi dari kecepatan 0 sampai kecepatan 100 km per jam. Jadi memang Mas Anu pernah bahas di tarikan bawahnya dia agak kurang, terutama ketika di kondisi keadaan jalan macet ya teman-teman. Tapi lepas dari 20 km per jam sampai kecepatan tertinggi yang Mas Anu pernah coba itu 105 km per jam, ini motor bener-bener enak banget teman-teman, smooth banget tenaganya. Kayaknya memang teman-teman harus coba sendiri ya, biar tahu bahwa memang kecepatan atau tarikan atasnya mungkin gitu namanya ya, itu bener-bener sip lah, pokoknya enak banget teman-teman. Itu menurut Mas Anu. Ya, seperti yang sama-sama kita tahu, judulnya Vario 160 teman-teman. Jadi Mas Anu udah kepincut sama cc-nya yang bisa dibilang cukup lumayan lah untuk motor di kelasnya gitu teman-teman. Biarpun pada kenyataannya cc-nya si Vario ini, kalau di STNK Mas Anu baca sih hanya 157-an teman-teman.
Tapi kita berhenti dengan angka-angka. Yang penting memang secara tarikan Mas Anu cocok. Yang berikutnya adalah parking brake teman-teman. Jadi bisa jadi hal ini penting dan gak penting. Tapi kalau ngelihat kebutuhan Mas Anu saat ini salah satu hal yang penting buat Mas Anu. Karena yang memang Mas Anu bukan tipe yang pakai harian terus keliling gitu, enggak. Mas Anu lebih sering berhenti gitu. Jadi belanja ke pasar, yang kayak gitu-gitu tuh nggak jarang gitu. Makanya buat Mas Anu ini salah satu hal yang cukup penting teman-teman. Ini yang terakhir teman-teman. Dan kayaknya ini tipikal Honda banget gitu ya. Irit BBM. Dan Mas Anu juga ngerasain sih. Motor ini memang irit gitu. Jadi waktu kemarin Mas Anu nyobain Mini Touring, itu Mas Anu dapat angka 57 apa 55 gitu, Mas Anu agak lupa. Tapi ya untuk CC yang seukuran ini, penggunaan bensinnya sih buat Mas Anu irit teman-teman. Itu tadi 10 hal yang Mas Anu suka dari motor ini teman-teman. Vario 160 tipe yang CBS. Mudah-mudahan bisa ngasih informasi buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang ada rencana untuk ngambil motor ini teman-teman. Di akhir video ini, Mas Anu pengen ucapin terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendukung Mas Anu melalui subscribe, dan buat teman-teman juga yang nonton sampai detik ini teman-teman. Makasih banyak ya. Dan Mas Anu pamit, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video yang lainnya. Dadah.